Saking perhatian syariat Allah kepada manusia, khususnya laki-laki, Allah menjadikan pernikahan bagi laki-laki boleh lebih dari 1 kali dan maksimal 4, yaitu ta'adud. Sehingga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Fankihu, maka nikahilah wahai para lelaki, ma taba lakum, apa yang kau inginkan. Taba di sini maknanya apa? Mail, yang ada kecondongan hati. Yang ada kecondongan hati pada wanita tersebut. Minan nisa, dari wanita-wanita. Mathna wa thulatha wa ruba. Baik kau menikahin 2 istri, 3 istri, bahkan 4 istri. Fa in khiftum, jika kalian khawatir alla ta'dilu, untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka Allah perintahkan mencukupkan diri untuk menikahi 1 wanita. Nah, di sini para ulama menyebutkan wal adlul matlub, tuntutan adil yang diperintahkan oleh Allah bagi seorang laki-laki yang menikahin istri lebih dari 1, yaitu al-adlul mustata', adil yang bisa dikerjakan umumnya laki-laki, yaitu adil yang sifatnya zahiri, sifatnya yang zahir saja. Wa huwa, dan itu meliputi atas suwiyatu bainaz zaujaini, dia harus bisa adil dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dan di sini maksudnya nafkah zahir ya. Nafkah zahir itu ya berupa harta. Ya. Fin nafaqah, dalam hal memberikan nafkah. Ya. Artinya nafkah zahir itu berarti harta. Tetapi adil di sini pun bukan berarti harus sama. Ya. At-taswiyah, adil atau menyamakan atau memberikan nafkah secara adil di sini bukan berarti adil secara nominal itu sama, tidak. Ya, tetapi sebagaimana penjelasan para ulama, al-adlu, adil itu likulli dzi haqqin haqqah. Setiap sesuatu ada haknya dan sesuai takarannya. Artinya ketika seorang suami memiliki istri 2 umpamanya, dan istri pertamanya telah memiliki banyak anak, maka tentunya ketika dia memberikan nafkah kepada istri pertama, tidak sebagaimana kepada istri kedua secara nominal, tidak. Karena kebutuhan dari istri pertama lebih besar ketimbang istri kedua. Nah, ini yang dimaksud adil. Jadi tidak harus sama, tetapi dari siapa? Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, wal kiswah, dari sisi pakaian. Artinya pakaian di sini maksudnya dari sisi apa? Dia memberikan pakaian. Kalau umpamanya istri pertama diberikan pakaian 1 helai, 2 helai, maka istri kedua pun harus seperti itu. Tentunya sesuai selera masing-masing. Karena terkadang mungkin istri pertama seleranya seperti ini, yang kedua seperti ini, maka tidak bisa disamakan. Sesuai dengan selera masing-masing, tetapi sesuai kemampuan dia dan nominal secara zahir. Kemudian juga adil dari sisi maskan, tempat tinggal. Kalaulah istri pertama ditempatkan dalam rumah, maka istri kedua pun sama. Kemudian juga yang ketiga, sisi mabit, yaitu bermalamnya, menginapnya. Kalau di istri pertama 2 malam, maka di istri kedua 2 malam. Begitulah harus yang bisa dilakukan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1. Dan ini tentunya syariat memperhatikan hal ini. Adapun perkara batin yang tidak nampak seperti rasa cinta, ini tidak bisa dan tidak ada tuntutan adil. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun mengakui hal itu. Maka Nabi SAW meminta ampun kepada Allah atas ketidakadilan dari sisi cinta. Jadi perkara cinta itu tidak bisa dan tidak akan bisa laki-laki berbuat adil. Perkara cinta tidak akan bisa berbuat adil. Dan ini Allah yang mengatakan sendiri dalam surah An-Nisa di ayat 129. Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima." Dan engkau wahai para suami tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Dan ingat, ayat ini bukan berarti menafikan hukum poligami ya. Karena demi Allah saya mendengar langsung keluar dari lisan seorang ustazah. Karena dia perempuan yang Allah, keluar dari seorang ustazah, dia mengatakan bahwa hukum poligami itu susah.
dan tidak akan mungkin laki-laki bisa berbuat adil. Buktinya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 membawakan ayat ini. Di sini kata dia mengatakan bahwa tidak akan mungkin laki-laki berbuat adil. Sehingga hukum poligami itu haram bagi laki-laki yang memang tidak bisa berbuat adil dari sisi cinta. Maka ini pemahaman yang keliru. Yang diperintahkan adil dalam pernikahan poligami, yang diperintahkan oleh Allah kepada para laki-laki yang hendak berpoligami, itu adil dari sisi zahir, dari nafkah, rumah, nafkah zahir, rumah, pakaian, mabit. Ini yang diperintahkan adil. Yang mau tidak mau dia harus berbuat adil. Jika tidak berbuat adil, Allah perintahkan dia harus satu istri saja. Jadi perintah adil itu apa? Yang pasti sanggup dilakukan oleh laki-laki. Maksudnya yang 4 ini, yang zahir, yaitu apa? Dari sisi nafkah zahir, yaitu nafkah harta. Yang kedua pakaian. Yang ketiga rumah. Yang keempat menginap. Adapun batin seperti cinta, Allah menyatakan sendiri dalam surah Nisa ayat 129, tidak akan bisa berbuat adil. Tidak akan bisa berbuat adil. Sehingga di sini Allah hanya memerintahkan untuk terus memperbaiki diri, dan jangan sampai kecondongan kepada istri yang lebih kau cintai mengakibatkan kau berbuat zalim kepada istrimu yang lain dari sisi apa? Zahir. Contoh, ada seorang istri memiliki dua istri. Kemudian dia lebih mencintai istri kedua umpamanya. Maka jangan sampai kecintaan kepada istri kedua membuat dia berbuat zalim kepada istri yang pertama sehingga mabitnya dipangkas. Kepada istri kedua dia mabitnya 5 hari, 5 malam. Istri pertama hanya 1 malam. Maka ini yang dimaksud dalam surah An-Nisa, bahwa jangan sampai ketidakmampuan adil dari sisi cinta mengakibatkan engkau berbuat zalim dari sisi zahir. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan diri bahwa aku tidak bisa berbuat adil dari sisi zahir, maka ampuni aku ya Allah. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan di sisi lain, man kana lahu imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki 2 istri dan dia tidak mampu berbuat adil, dalam tanda kutip adil zahir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datang di hari kiamat orang ini, laki-laki ini, pundaknya akan miring sebelah sebagai bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud hadis ini, bahwasanya apa? Tidak berbuat adil dari sisi zahir yang Allah perintahkan. Adapun batin, yang zahir, yang batin seperti cinta, perasaan, maka apa? Tidak ada tuntutan. Maka tidak berdosa seorang suami jika ternyata dia lebih cinta kepada istri kedua umpamanya, atau istri pertama umpamanya. Tidak bisa dan tidak dihitung sebagai dosa. Tidak dihitung sebagai dosa. Ya.